Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Saya Askia, dari Askia Publishing Official. Salam kenal buat semua. Umat muslim di seluruh dunia memperingati Isra Miraj setiap bulan Rajab, bulan ke-7 Hijriyah. Sebuah fenomena sejarah luar biasa bagi umat Islam. Isra Miraj, bahasa Arab, Al-Isra, wal-Miraj, adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat di surah ke-17 di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Menurut tradisi, perjalanan ini dikaitkan dengan Lailah Al-Miraj, sebagai salah satu tanggal paling penting dalam kalender Islam. Banyak sekali buku yang disusun oleh ulama internasional maupun nasional sejak belasan abad lalu, tak terkecuali yang ditulis oleh para penulis dari Indonesia. Pada kesempatan ini, Askia akan mengulas beberapa buku tentang Isra Miraj yang ditulis oleh ulama Nusantara. Tapi sebelum itu silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan notifikasinya agar setiap Askia publish fakta baru, Anda dapat langsung mengetahuinya. Baik, kita lanjut. Pertama, buku Kishoh Mirajin Nabi, karya Syekh Najmuddin Al-Ghoizi. Kitab Kishoh Mirajin Nabi di kalangan santri Indonesia dikenal dengan nama Kitab Bainama. Penyebutan ini diambil dari kalimat pertama dalam kitab tersebut. Bainama berarti, pada suatu waktu, pada suatu ketika, dan semacamnya. Sebuah kata yang khas yang ditulis oleh para penulis Nusantara untuk sebuah cerita atau dongeng. Dengan kata lain, kitab tersebut menunjukkan ciri khas sastra Indonesia. Nama lain dari kitab ini adalah Kitab Dardir. Penyebutan ini merujuk kepada nama ulama yang memberikan catatan kritis dan penjelasan yang lebih luas, yaitu Sayyid Ahmad Al-Dardiri. Buku ini merupakan salah satu jenis karya sastra klasik yang menceritakan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, dimulai dari awal pemberangkatan sampai kembali dan menceritakan kisah perjalanannya di hadapan umatnya. Berdasarkan hasil penelitian, kisah Isra Miraj dalam buku ini terdapat beberapa sekuen utama, yaitu, menceritakan bagaimana proses persiapan untuk melakukan perjalanan Isra dan Miraj, proses awal mula pemberangkatan Nabi menuju Bait Al-Maqdis, peristiwa-peristiwa yang Nabi saksikan dalam perjalanan menuju Bait Al-Maqdis, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bait Al-Maqdis, perjalanan Nabi melewati 7 lapis langit, melewati 7 lapis langit sampai menghadap Allah, dan perjalanan turunnya Nabi ke bumi. Kitab ini dibaca oleh para kiai dan dikaji oleh para santri di banyak pesantren di Indonesia. 2. Buku I'anatu Al-Muhtaj fi Qissati Al-Isra'i wa Al-Miraji, karya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Kendala, Jawa Tengah dan dinadomkan dengan bahasa Jawa oleh Kiai Haji Abi Niam bin Usman Kaliwungu. Diterbitkan pertama kali oleh percetakan Nahdlatul Ulama Bubutan Surabaya, pada tahun 1940 Masehi. Buku setebal 72 halaman ini ditulis dengan aksara Arab berbahasa Jawa, Pegon Jawi, seperti kebanyakan karya-karya beliau lainnya. Kisah Isra Miraj dalam kitab ini ditulis beliau secara lengkap, menggunakan metode mengutip ayat Al-Quran dan hadis beserta terjemahnya, kemudian diberi komentar secara singkat dan jelas. Namun pada hal-hal yang dirasa penting penulis menjelaskan lebih panjang. Di dalam mukodimahnya beliau meminta kepada para pembaca untuk menyebarkan kandungan isi kitab tersebut, agar orang-orang Islam mengetahui tentang kisah Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW. Sambutan di dalam kitab tersebut diberikan oleh Kiai Haji Faturrahman bin Abu Bakar Bangilan Tuban, Menteri Agama RI kedua. Syekh Muhammad Hambali bin Khalid Kauman Semarang, Konsul Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Husain Pengasuh PP Al-Hidayah Kauman Kendala,
Rois Syuriah PCNU Kabupaten Kendala kedua setelah Kiai Haji Baidowi Bugangin. Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid termasuk ulama paling produktif di Jawa Tengah setelah masa Kiai Soleh Darat Semarang. Selain Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Arwani Amin Kudus, dan Kiai Haji Muslih Abdurrahman Meranggen. Bahkan, Martin van Bruynesen dalam bukunya, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, memasukkan beliau sebagai salah seorang para pengarang kitab terkenal. 3. Buku Tasilul Ghibah min Qisotil Isra wa Mirajin Nabi, karya Syekh Sahli bin Salim As-Samarani. Buku ini menjelaskan kisah yang sama yaitu tentang peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perjalanan yang super cepat yang bertentangan dengan logika manusia saat itu. Kepergian Nabi tengah malam dan selesai menjelang subuh sudah berada kembali ke kota Mekah. Bahkan proses kehadiran Nabi di rumah Ummi Hani hingga Nabi langsung menuju Masjidil Haram untuk mengisahkan apa yang dialaminya. Askia belum mendapatkan rujukan yang lengkap tentang buku ini. Jadi kita lanjut ya. 4. Buku Nurus Siraj fi Bayanil Isra wal Miraj karya Syekh Ahmad Fauzan bin Zain Muhammad bin Muhammad Zain Arambani. Penulis buku ini menyinggung bahwa peringatan Isra Miraj itu diperingati dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Termasuk cara mengkaji Isra Miraj disebutkan ada 3 model, modern, sederhana dan kolot. Ini menunjukkan bahwa kisah Isra Miraj itu akan tetap menarik dikaji dari sisi apapun. Sebab, itu adalah peristiwa langka yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1-17. Maka wajar bagi mereka yang tidak mengikuti jejak Nabi tidak akan percaya dengan kisah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Najmuddin Al-Ghoizi bahwa orang yang tidak beriman, tidak akan percaya sebagaimana Abu Jahal dan orang kafir Quraisy yang menyebut Nabi sebagai tukang sihir. Jika zaman dahulu sudah ada kelompok yang kufur terhadap Isra Miraj, maka peristiwa yang sudah hampir 14 abad berlalu itu masih ada yang tidak percaya itu wajar. Sedangkan bagi muslim yang beriman, wajib percaya adanya Isra Miraj. 5. Buku Muhtasyar Qisyatul Isra wal Miraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid. Seperti judulnya, kitab ini merupakan kitab ringkasan yang berisi uraian Isra dan Mi'raj yang singkat, lugas namun padat akan isi dan hikmah. Dicetak pertama kali oleh Lajnah Ta'lif wa Nasir, LTN, Kesan Langitan. Kemudian buku ini ditahqiq dan diberi taklik oleh salah satu cucu beliau, yakni Agus M. Zahid Hasbullah, putra dari Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki. Dalam muqaddimah tahqiq, Agus Zahid menyebut bahwa kitab ini disusun oleh Kiai Haji Ahmad Marzuki dengan sistematika yang sangat runtut. Di dalamnya juga termaktub banyak sekali faedah-faedah yang bersumber dari berbagai referensi yang telah ditulis oleh ulama di bidang ini. Buku ini terdiri dari 55 halaman, terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama mengenai penjelasan kisah Isra Nabi. Bab kedua mengenai Miraj. Dan terakhir, keutamaan Nabi Muhammad. Salah satu hal yang menonjol dalam kitab ini adalah sistematika penulisan yang begitu sederhana dan mudah untuk dibaca. Jadi walaupun kitab ini tergolong kitab cerita akan tetapi tidak ditulis dengan gaya naratif sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Di bagian penutup, penulis melampirkan satu bab khusus mengenai keutamaan umat Nabi Muhammad. Hal ini sekaligus menjadi tali simpul yang saling berkelindan antara peristiwa Isra, Mi'raj dan kedudukan umat Nabi Muhammad. Lewat peristiwa Isra, Mi'raj ini, keutamaan umat Nabi Muhammad semakin ditegaskan. Seakan-akan penulis ingin menyampaikan bahwa, sebagai umat Nabi Muhammad harusnya bersyukur dan mengingat betapa besar sekali keutamaan dan fadilah yang diberikan oleh Allah terhadap mereka. Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid termasuk ulama yang cukup produktif melahirkan karya. Di antaranya adalah kitab Al-Siyam dan Ta'liq ala Qasidah Al-Munfarijah.
Demikian 5 buku tentang peristiwa Isra Miraj yang ditulis oleh ulama-ulama asal Indonesia. Jangan lupa share, like dan tinggalkan komentar kamu. Terima kasih. Saya Askia. Sampai jumpa.